1, business problems, yaitu masalah bisnis. Number 2, problem in business, yaitu masalah dalam bisnis. Number 3, business risks, yaitu resiko dalam bisnis. Number 4, solution to overcome risk and problems in business, yaitu solusi untuk mengatasi resiko dalam permasalahan bisnis. And number 5, case study, ada studi kasus dalam permasalahan ini. Business problems. Problems in business are challenges and problems faced by business people that can thwart a goal in business. Business problems can be current or long term. Masalah bisnis. Masalah dalam bisnis adalah masalah yang dihadapi oleh para pelaku bisnis yang dapat menggagalkan suatu tujuan dalam bisnis. Masalah bisnis dapat bersifat aktual atau panjang ketentuan. Problems in business. First, loss. Loss is something that is feared by business people. A company can experience loss in 2 categories. The first is a light loss that is not too much in number, and the second is a type of loss that makes the company lose money and lead to bankruptcy. Second, unstable market conditions. An economy that tends to go up and down will lead to unstable market conditions. For example, if the price of raw materials suddenly increase, the price of the product will also increase. When price rise, consumers can switch to other cheaper products. Third, intense competition. Many businesses are engaged in the same field as business run by business people, so the risk is competition. The number of competitors who dare to give a lower price makes the businessman lower the selling price, thereby reducing the profit earned. Fourth, for management. Management in business is important because it can help companies achieve their goals in a way that has been implemented. Management helps business actors organize and develop the right strategy, so that bad management will have an impact on company problems. 5. Immature business strategy. Without a solid business planning strategy, business people will not have clear and detailed goals for the long term. Masalah dalam bisnis. Yang pertama adalah kerugian. Sebuah perusahaan dapat mengalami kerugian dalam 2 kategori. Yang pertama, kerugian ringan, dan yang kedua adalah jenis kerugian yang dapat berujung pada kebangkrutan. Yang kedua, kondisi pasar tidak stabil. Misalnya, jika harga bahan baku tiba-tiba naik, maka harga produk juga akan naik. Saat harga naik, konsumen bisa saja beralih ke produk lain yang lebih murah. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Akibat adanya persaingan yang ketat yang diakibatkan oleh banyaknya bisnis yang bergerak di bidang yang sama, maka tidak sedikit pelaku usaha yang menurunkan harga jual sehingga dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh. Yang keempat, manajemen yang buruk. Manajemen membantu pelaku usaha mengatur dan menyusun strategi yang tepat. Yang kelima adalah strategi bisnis yang belum matang. Tanpa strategi perencanaan bisnis yang baik, pelaku bisnis tidak akan memiliki tujuan yang jelas dan detail untuk jangka panjang. Next, business risks atau resiko bisnis. Business risk is an upscale that can occur at any time in building a business or business. Business risks is said to be the uncertainty faced by the company and can cause business loss or failure. This uncertainty can make it difficult for companies to achieve targets. Some risks may be within the company's control. Selanjutnya yaitu ada resiko bisnis. Nah, setiap orang yang menjalankan suatu bisnis atau usaha pastinya akan menghadapi suatu permasalahan atau resiko bisnis.
Nah, resiko bisnis di sini merupakan kendala atau hambatan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam membangun usaha atau bisnis. Bisnis resiko dapat dikatakan sebagai ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan dalam bisnis. Ketidakpastian ini dapat mempersulit perusahaan untuk mencapai target atau tujuan. Next, business risk atau jenis-jenis resiko bisnis. Number 1, production risk atau resiko produksi. Nah, resiko produksi ini yaitu resiko yang berkaitan dengan gagalnya proses produksi atas produk yang akan dijual. Number 2, financial risk atau resiko keuangan. Nah, resiko ini adalah resiko yang berdampak terhadap keuangan perusahaan. Salah satu hal yang dapat menyebabkan resiko tersebut yaitu salah memperhitungkan biaya output dan input produksi sehingga perusahaan mengalami kerugian. Number 3, marketing risk atau resiko pemasaran. Nah, resiko pemasaran ini merupakan resiko usaha yang berkaitan dengan pemasaran produk. Teknik pemasaran produk yang tidak tepat sasaran tentunya akan berdampak terhadap kerugian penjualan. Next, human resource risk atau resiko sumber daya manusia. Resiko usaha ini yaitu resiko yang berkaitan dengan tenaga kerja. Permasalahan yang disebabkan oleh tenaga kerja akan membawa dampak negatif terhadap perusahaan. Salah satu contoh tenaga kerja yang dapat menyebabkan masalah yaitu tenaga kerja yang menganggap remeh pelatihan atau tenaga kerja yang memiliki sifat bad attitude. Number 5 yaitu ada teknologi impact risk atau resiko dampak teknologi. Nah, jenis resiko usaha ini yaitu resiko yang berkaitan dengan penguasaan teknologi terbaru. Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi akan semakin canggih. Sumber daya manusia atau tenaga kerja dituntut untuk menguasainya dengan cepat. Apabila tidak, maka kerugian yang dapat muncul dalam perusahaan tidak dapat diprediksi. And then yang terakhir yaitu ada market change risk atau resiko perubahan pasar. Dengan berbagai perubahan yang muncul akan berpengaruh signifikan terhadap naik turunnya penjualan. Nah, hal ini berkaitan dengan riset pasar. Perusahaan harus bisa menyesuaikan tren terkini yang laku di pasaran agar produknya laku juga di pasaran. Next, solutions to overcome risks and problems in business, yaitu solusi untuk mengatasi resiko dan permasalahan dalam bisnis. Number 1, making plans atau membuat rencana. The first step to overcoming business risks is to create a business plan. The plan must contain details of the target to be active in terms of operational finance or marketing. This will make it easier for business people to run a business and evaluate what has been achieved. Nah, langkah pertama untuk mengatasi resiko bisnis adalah membuat rencana bisnis. Rencana tersebut memuat tindakan atau rincian target yang ingin dicapai baik dari segi operasional, keuangan, maupun pemasaran. Hal ini akan memudahkan para pebisnis atau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis dan mengevaluasi apa saja yang telah dicapai. Yang kedua yaitu create a risk management plans atau membuat rencana manajemen resiko. In general, a business plan will be carried out with a mature business risk management plan. By making a risk management plan that is right on target, it will have a significant effect on sales. Nah, secara umum, rencana bisnis akan dilakukan dengan rencana manajemen risiko bisnis yang matang. Dengan membuat perencanaan manajemen risiko yang tepat sasaran, maka akan berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Next, business risk management training. Training relates to handling business risk and how to overcome business risk for HR. Human resource who have been trained and are accustomed to implementing strategies
to deal with business risks will be more prepared and responsive in overcoming business risks that may occur. Next, updating management strategy. Updating the management strategy over time to adapt to field conditions so as not to cause more loss. Next, execute a business plan. Planning the business according to the plan that has been made with the guidance and careful planning beforehand will minimize the occurrence of loss. Next, doing market research. By conducting proper market research, the result can be used as a basis for evaluation innovation to improve product quality. Next, market needs analysis. The growing demand for market needs can be used as a basic analysis to innovate in meeting market needs that tend to change. And the last, doing bookkeeping. To record existing income and expenditure reports, it aims to find out the benefit or possible loss. Correct bookkeeping will help make policy develop the business because of the correct data. Pelatihan manajemen risiko bisnis. Pelatihan terkait penanganan risiko bisnis dan cara mengatasi risiko bisnis bagi sumber daya manusia. Dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia yang telah terlatih dan terbiasa menerapkan strategi menghadapi risiko bisnis akan lebih siap dan tanggap ketika di kemudian hari ada risiko bisnis yang mungkin terjadi daripada sumber daya manusia yang belum terlatih sama sekali. Selanjutnya ada memperbarui strategi manajemen. Memperbarui strategi pengelolaan dari waktu ke waktu untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan agar tidak menimbulkan lebih banyak kerugian. Selanjutnya, jalankan rencana bisnis. Dengan berusaha sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya dan dengan adanya pengarahan dan perencanaan yang matang sebelumnya akan meminimalisir terjadinya kerugian. Melakukan riset pasar. Dengan melakukan riset pasar yang tepat, hasilnya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi inovasi untuk meningkatkan kualitas produk yang kita miliki. Selanjutnya, analisis kebutuhan pasar. Dengan melihat permintaan kebutuhan pasar yang terus meningkat, dapat dijadikan dasar analisis untuk melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan pasar yang cenderung berubah. Dan yang terakhir, melakukan pembukuan. Dengan mencatat laporan pendapatan dan pengeluaran dalam suatu perusahaan, hal ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang kita miliki, dan pembukuan yang benar akan membantu membuat kebijakan untuk mengembangkan usaha karena adanya data yang benar. Next slide, basic steps of the troubleshooting process. Number 1, define the problem at hand, focusing on the core problem is and figuring out everything in details so that we can know the cause of a problem correctly. Number 2, look for alternative solution. After identifying the existing problems in detail, now is the time to make several choices that we can choose to find effective alternative solution. Choose the most appropriate alternative solution to solve the problem. Number 3, evaluate and select alternative solution. Evaluate alternative solution, then choose it wisely by considering all the good and bad that will be processed in the future. And last, try to apply and follow up the solution. Apply the select solution to solve the existing problem. The needs to be followed up, carried out by the people involved so that they can review together whether the existing problems have really been resolved or not. Ya, di slide selanjutnya kita akan membahas langkah dasar proses pemecahan masalah. Yang pertama, dengan mengidentifikasi masalah di tangan. Maksudnya, fokus pada apa masalah inti dan mencari tahu semuanya secara detail, sehingga kita dapat mengetahui penyebab masalah tersebut dalam suatu perusahaan dengan benar. Yang kedua,
alternatif solusi. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada secara detail, kini saatnya menentukan beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk mencari alternatif solusi yang efektif. Pemilihan solusi alternatif yang paling tepat untuk memecahkan masalah guna mempercepat selesainya masalah tersebut. Yang ketiga, evaluasi dan pilih solusi alternatif. Evaluasi setiap alternatif solusi yang tersedia, maka pilihlah dengan bijak dengan mempertimbangkan segala kebaikan dan keburukan yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang, agar tidak ada sisa-sisa keburukan yang nantinya akan menjadi masalah selanjutnya dalam masa depan. Yang terakhir, coba terapkan dan tindak lanjut solusinya. Solusi yang dipilih tadi untuk memecahkan masalah yang ada perlu adanya tindak lanjut yang perlu adanya tindak lanjut dengan melibatkan orang-orang yang terlibat dalam suatu masa tersebut agar dapat meninjau bersama apakah permasalahan yang ada benar-benar sudah selesai atau masih fail. Next, case study of bad management business problem. PT Young Machine engaged in the confection or textile industry experience conflict between companies and employees. This conflict occurs due to a lack of communication between superior and employees. There is a change in company policy regarding the calculation of salaries or wages for employees. However, the company has not notified the employees, so the employees feel they are being treated arbitrarily by the company. The employees took a demonstration against the company, which this action result is massive layoff. The change in policy within the company was due to a decrease in the amount of production. Jadi di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kami buat ada dua. Yang pertama yaitu studi kasus tentang PT Young Machine yang bergerak di bidang konveksi atau tekstil industri, berpengalaman konflik antara perusahaan dan karyawan. Konflik ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara atasan dengan karyawan, adanya perubahan kebijakan perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah bagi karyawannya. Namun di sini pihak perusahaan belum memberitahukan kepada karyawannya. Nah, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh perusahaan. Para karyawan akhirnya melakukan demonstrasi oleh perusahaan menentang perusahaan, namun tindakan ini mengakibatkan PHK yang besar-besaran. Perubahan kebijakan di dalam perusahaan disebabkan adanya penurunan jumlah produksi. Next, case resolution. Problem solving solution. Number 1, both parties solve in the identification which problem is going on. Number 2, fact which cause the emergence of conflict. Yang number 3, looking for a way out or a solution where the solution does not harm both parties. The policy the shall be taken by the company is to make efforts to increase efficiency, productivity, and production capacity to meet market needs. Be doing market research. In the future, the company must be more information about the status of the company so that employees can also understand the situation of the company. There is always communication between management and employees. Employees will feel disadvantaged because employees are one of the company asset. Nah, dalam slide yang selanjutnya, di sini ada resolusi kasus atau penyelesaian masalah solusi. Yang pertama itu adanya kedua pihak harus mengidentifikasi masalah apa yang sedang terjadi. Yang kedua, memudahkan apa penyebab munculnya konflik. Yang ketiga, melihat untuk jelas keluar
atau solusi di mana solusi tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Kebijakan yang harus diambil oleh perusahaan adalah yang pertama, melakukan upaya peningkatan efisiensi. Yang kedua, melakukan peningkatan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan melakukan riset pasar, ke depan perusahaan harus lebih transparan terhadap kebijakan yang dibuatnya. Nah, sebaiknya pihak perusahaan lebih banyak memberikan informasi tentang keadaan perusahaan agar karyawan juga dapat memahami keadaan perusahaan. Selalu ada komunikasi antara manajemen dan perusahaan. Karyawan akan merasa dirugikan karena karyawan merupakan salah satu aset perusahaan. Next, studi kasus nomor 2. The Jiwasraya case. The scandal in the alleged corruption case of PT Asuransi Jiwasraya Persero is still in the public spotlight. The Jiwasraya case emerged after the Minister of Tax Honest Enterprise BUMN for the 2024 to 2099 period. Rini Sumarno made a report to the Attorney General Office on October 17, 2019 regarding allegation of fraud and corruption. Not only that, Jiwasraya is also said to have failed to pay police to its customer. The potential loss to the states from this case is said to be up to EDR 17 trillions. This figure comes from investigation of well for 10 years from 2008 to 2016. Several people named suspects in the PT Asuransi Jiwasraya corruption case are the main Director of PT Hanson International Tbk Beni Cokro Saputro, main Commissioner of PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat Jiwasraya, Finance Director for the January 2013 2016 periods Hari Prastyo. Then the main Director of Jiwasraya for the 2008 to 2016 period Hendrisman Rahim, former head of the Jiwasraya Financial Investment Division Sah Mirwan and Director of PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Is the regards there are several things that can be done to solve the Jiwasraya problem, including OJK reforming the insurance industry, restructuring company finance, OJK establishing a police guarantee institution, the government forming an insurance BUMN holding, and the DPR assisting a special community to save Jiwasraya. Nah, selanjutnya di sini adalah studi kasus yang kedua, yaitu kasus Jiwasraya. Skandal kasus dengan korupsi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero sampai saat ini masih menjadi sorotan masyarakat. Kasus Jiwasraya mencuat setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN periode 2014 sampai dengan 2019, Rini Sumarno membuat laporan ke Kejaksaan Agung pada 17 Agustus 2019 silam perihal dugaan fraud dan korupsi. Tak hanya itu, Jiwasraya juga disebut gagal membayar polis kepada para nasabahnya. Nah, potensi kerugian negara dari kasus ini disebutkan bisa mencapai Rp 17 triliun. Angka tersebut berasal dari penyidikan atas berkas selama 10 tahun dari 2008 hingga
2018. Beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya adalah: yang pertama ada Direktur Utama PT Hansom International Tbk, yaitu Beni Cokro Saputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Menera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013 sampai dengan 2018 yaitu Hari Prasetyo. Kemudian Direktur Utama Jiwasraya periode 2008 sampai 2018 yaitu Hendrisman Rahim, yaitu dia berjabat mantan Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya. Sah Mirwan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Harto Tirto. Nah, terkait hal ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya, antara lain yaitu OJK melakukan reformasi industrialisasi asuransi, restrukturisasi keuangan perseroan. OJK membentuk lembaga penjamin polis, pemerintah membentuk holding BUMN asuransi, dan DPR membentuk pansus untuk menyelamatkan Jiwasraya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan contoh studi kasus dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih dari presentasi yang telah kami sampaikan. Apabila ada salah kata, perkataan atau yang lainnya, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar, jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Universitas Besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Di sini kita akan membahas materi yang pertama. Guys, satu teman. Sekian dan terima kasih dari presentasi yang telah